Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa khairil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah terus mengikhtiarkan pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan untuk seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan atau AIKA merupakan mata kuliah pokok dan dasar yang menjadi kekhasan atau identitas khusus dari perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Dengan mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, diharapkan para mahasiswa selama kuliah di PTMA itu mampu menghayati, menyerap, memahami, dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kemuhammadiyahan sehingga mampu menjadi alumni perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah yang dapat menyebarluaskan dan mempraktekkan Al-Islam dalam seluruh kehidupan, sekaligus juga membawa misi Muhammadiyah untuk kemajuan kaum muslim, bangsa Indonesia, dan kemanusiaan semesta. Karena itu, mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan menjadi sangat penting, mendasar, dan pokok bagi perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Pertama, menyangkut Al-Islam, Muhammadiyah memiliki pandangan dalam sumber, rujukan, dan nilai Islam pada Al-Quran dan Sunnah yang makbulah serta mengembangkan ijtihad. Rujukan nilai Al-Quran dan Sunnah yang makbulah disertai dengan pengembangan ijtihad itu merupakan ciri khas dari pandangan Islam dalam Muhammadiyah. Bagaimana caranya kita, seluruh mahasiswa, dosen, dan pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah memahami Islam dari sumbernya yang asli, yakni Al-Quran, sekaligus juga Sunnah Nabi yang makbulah, yang bisa diterima, dan dalam konteks pengembangan atau tajdid, di mana Al-Quran dan Sunnah tidak secara sarih menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan ajaran Islam, dikembangkan akal pikiran serta ijtihad yang sejalan dengan jiwa ajaran Islam. Dalam memahami Islam, maka sebagaimana manhaj tarjih, Muhammadiyah menggunakan 3 pendekatan, yakni pendekatan bayani yang bersifat tekstual kebahasaan atau literal, yang harus tentu berdasar pada prinsip-prinsip bahasa Arab yang benar, sebagaimana Al-Quran berbahasa Arab maupun hadis Nabi. Tetapi dalam pemahamannya juga, baik yang bersifat bayani meskipun tekstual,
harus selalu dikaitkan dengan teks ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang saling interkoneksi satu sama lain. Sehingga pendekatan tekstual yang bersifat kebahasaan literal dan ayat sekalipun maupun hadis tidaklah bersifat parsial, terbatas, dan berpandangan atau berwawasan yang pendek atau dangkal. Yang kedua, pendekatan yang bersifat burhani, pendekatan bersifat rasional, kontekstual, dan keilmuan. Al-Quran dan hadis Nabi harus dipahami dengan pendekatan yang rasional, yang kontekstual, berdasar ilmu pengetahuan, dan berbagai dimensi yang bersifat ijtihad. Karena apa? Karena ada prinsip-prinsip dalam Al-Quran dan hadis Nabi tidak diterangkan secara rinci. Di samping ada yang bersifat rinci. Pada titik inilah maka diperlukan pengembangan pemahaman yang burhani, termasuk menggunakan ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu umum, baik yang bersifat sains, fisika, atau eksakta, matematika, bahkan ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan secara interkoneksi, sebagaimana gagasan Profesor Amin Abdullah. Dalam konteks ini juga perlu dikaitkan antara bayani dan burhani secara melintasi. Yang ketiga, dengan pandangan yang bersifat irfani, pendekatan yang bersifat keruhanian, spiritual, pendekatan yang bersifat moral, batin, dan rasa. Karena agama juga menyangkut rasa, batin, dan hal-hal yang bersifat ihsan di luar yang rasional dan bersifat empiris faktual. Dengan pendekatan bayani, burhani, dan irfani, maka akan mendalam dan luas di dalam pemahaman Islam. Begitu juga Muhammadiyah memandang Islam itu sesuatu atau ajaran yang bersifat utuh, yang bersifat sumulia, yang bersifat kamilah, yang bersifat sempurna dan menyeluruh. Aspek akidah atau iman dan tauhid, aspek ibadah mahdoh, aspek akhlak, dan aspek muamalah duniawiyah satu sama lain saling terkoneksi, saling terkait. Maka memahami Islam, baik oleh para dosen maupun oleh para mahasiswa, menyangkut akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah harus betul-betul mendalam dan luas, sebagaimana pendekatan bayani, burhani, dan irfani, yang nanti dalam realitasnya harus diamalkan dalam kehidupan nyata, bukan menjadi dogma, teori, dan ajaran semata. Lebih jauh juga bahwa pemahaman keislaman dalam Muhammadiyah itu dikaitkan juga dalam dinamika kehidupan zaman. Islam hadir untuk juga menjawab tantangan zaman yang bersifat perubahan, yang bersifat dinamis bahkan progresif, satu fase sejarah sampai sejarah berikutnya. Maka semangat taghyir atau perubahan harus menjadi semangat dalam keislaman kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubahnya. Atau juga semangat tanadzur, berpikir secara mendalam dan berperspektif ke depan. Banyak ayat tentang ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, itu tentang takwa, tapi takwa dikaitkan dengan tanadzur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsu ma qaddamat libat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat untuk kita memperhatikan masa depan. Bahkan juga tanadzur tentang penciptaan alam, unta, gunung,
bumi, langit, dan lain sebagainya, di mana ada dalam surat Al-Ghasyiyah. Juga semangat untuk tafakur, semangat untuk ulul albab, semangat untuk menjadi ar-rasikhuna fil ilm. Ini semua menggambarkan Islam sebagai dinul hadarah, agama yang membawa kemajuan. Tradisi Iqra bahkan harus melekat dengan pemahaman keislaman kita, karena wahyu pertama, ajaran pertama dari Islam adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalam konteks ini maka al-Islam yang dipahami, diyakini dan dipraktikkan oleh Muhammadiyah adalah al-Islam yang multi aspek, mendalam, luas, melintas batas, dan membawa kemajuan peradaban lahir batin dan membawa keselamatan dunia dan akhirat. Dari titik inilah maka para dosen sekalipun juga harus memahami Islam atau al-Islam dalam pandangan yang mendalam, luas, dan komprehensif tadi. Yang kedua tentang kemuhammadiyahan. Tentu yang harus kita pelajari adalah sejarah lahirnya Muhammadiyah. Muhammadiyah saat ini itu terkoneksi dan merupakan mata rantai dari Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan generasi awal Muhammadiyah. Kita tidak mungkin memahami Muhammadiyah, ideologi Muhammadiyah, tanpa belajar sejarah dengan ide dasar pemikiran, jiwa, dan pergerakan Muhammadiyah awal. Maka dalam kemuhammadiyahan kita juga harus belajar tentang Kiai Dahlan dan sosok para tokoh generasi awal, sekaligus juga dinamika sejarah pemikiran dan jiwa pergerakan Muhammadiyah awal, termasuk di dalamnya Aisyah. Pahami keaisyyahan dalam dimensi yang terkait dengan gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan reformis, gerakan modernis, gerakan tajdid, gerakan dakwah yang membangun peradaban maju, termasuk bagi perempuan dan laki-laki yang sama mulia, setara dalam peran, posisi, dan fungsinya dalam kehidupan. Wawasan ini harus dimiliki oleh seluruh dosen, pimpinan, mahasiswa di perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, memahami sejarah Muhammadiyah. Tidak mungkin Muhammadiyah lepas dari sejarahnya. Tentu juga yang kedua, kita mempelajari ideologi Muhammadiyah yang sudah diformulasikan di dalam konsep-konsep dan rumusan resmi. Setelah generasi Kiai Dahlan, ada banyak rumusan hasil muktamar ke muktamar Muhammadiyah perlu dipelajari. Kemudian naskah tentang langkah 12 Muhammadiyah yang dirumuskan tahun 38 di zaman Kiai Haji Mas Mansur. Kemudian perlu juga dipelajari mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah sebagai hal yang fundamental tentang 6 pokok pikiran Muhammadiyah yang dirumuskan pada zaman Ki Bagus Hadikusumo tahun 1946. Kita juga perlu belajar, baik dosen maupun mahasiswa dan para pimpinan, tentang kepribadian Muhammadiyah, baik isi penjelasannya maupun 10 poin utama sifat Muhammadiyah untuk menjadi acuan kita dan pemahaman kita, yang dirumuskan pada tahun 1962 yang sebelumnya sebenarnya digagas sejak tahun 1956. Gagasan ini lahir pada zaman kepemimpinan Kiai Haji Badawi tahun 62. Setelah itu lahir beberapa konsep yang makin produktif. Matan Keyakinan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah tahun 69, hasil dari Tanwir di Ponorogo, dan hasil muktamar di Yogyakarta tahun 1968. Kemudian dari situ juga lahir gerakan Jamaah Dakwah Zaman, lahir Khitah Muhammadiyah
tahun 71, tahun 78, tahun 2002 yang merupakan satu kesatuan garis politik dan perjuangan Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah tetap sebagai organisasi Islam yang mengemban fungsi dakwah kemasyarakatan, bukan organisasi politik. Dan kita tidak jadi dan tidak boleh menjadi gerakan politik, menjadi apalagi organisasi politik, partai politik, dan para tokoh warga dan kadernya juga menjadi pelaku-pelaku dakwah dan kemasyarakatan, bukan seperti menjadi aktivis politik. Tetapi yang aktivis politik juga kita dorong di partai politik dan perjuangan politik, sehingga mereka juga menjadi anak panah Muhammadiyah dalam peran yang berbeda, tetapi menjadi bagian dari peran Muhammadiyah lewat tokoh-tokoh dan para aktivisnya. Dari situ kemudian juga lahir pemikiran dan konsep pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah yang dirumuskan pada Muktamar Jakarta tahun 2000. Lalu dakwah kultural lahir di Denpasar tahun 2002. Lahir pula pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua tahun 2010 dari Muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta sebagai konsep yang sangat penting yang di dalamnya terkandung pemikiran Islam berkemajuan dan gerakan pencerahan. Kemudian juga kita pelajari hasil keputusan muktamar terakhir di Makassar tahun 2015 tentang Indonesia berkemajuan, dan sebelumnya juga konsep hasil tanwir di Lampung, visi dan karakter bangsa, dan yang paling monumental adalah negara Pancasila Darul Akhdi Wasyahadah. Di luar itu dan dalam satu kesatuan, kita pelajari juga manhaj tarzi, baik yang melekat dengan al-Islam maupun dengan ideologi Muhammadiyah. Seluruh pemikiran Muhammadiyah itu merupakan prinsip atau dasar ideologis dari gerakan Muhammadiyah yang perlu dipahami, dihayati, dan dipraktekkan oleh seluruh jajaran perguruan tinggi Muhammadiyah, termasuk di dalamnya oleh para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa. Dan tentu yang terakhir bahwa al-Islam dan kemuhammadiyahan harus terus kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan yang bersifat kontekstual. Sehingga baik di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah maupun dalam kehidupan persyarikatan Muhammadiyah, dan bahkan dalam peran keumatan dan kebangsaan serta kemanusiaan universal, basis dasar dan nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan itu tetap menjadi landasan, menjadi perspektif, menjadi bingkai, menjadi acuan, bahkan menjadi visi di dalam pengembangan pendidikan perguruan tinggi Muhammadiyah dan gerakan Muhammadiyah. Mudah-mudahan dengan materi mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang disusun oleh Majelis Dikti Litbang maupun dalam perkuliahan online, nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan itu dapat diserap secara benar, secara komprehensif, secara berperspektif dalam perspektif Muhammadiyah, serta lebih khusus lagi nanti menjadi acuan dalam kehidupan perguruan tinggi Muhammadiyah, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan seluruh sivitas akademika di seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, sehingga al-Islam dan kemuhammadiyahan menjadi fondasi yang kokoh dari pergerakan, pengembangan, dan keunggulan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Mudah-mudahan al-Islam dan kemuhammadiyahan ini menjadi pintu masuk
dan dasar dari pengembangan ilmu-ilmu dan mata kuliah serta orientasi pendidikan lainnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.